Ayahku adalah dewa perang. Bab 737. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan kedua tangan kecilnya dan tiba-tiba 7 atau 8 pendeta Tao di daerah sekitar yang awalnya ingin berbalik dan mencari Guan Qianjun untuk menyelesaikan masalah semuanya bingung. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa gadis kecil itu sedang memegang beberapa pisau terbang berkilauan di kedua tangan kecilnya. Sangat tipis dan sangat tajam. Saat ini, Niobe masih sangat bertenaga. Salah satu dari mereka tertawa, "Hei. Sepertinya gadis kecil ini punya keahlian, dan dia juga bisa bermain pisau lempar. Tapi, gadis kecil, kamu harus hati-hati, jangan sampai tanganmu terluka. Kamu baru berumur 6 atau 7 tahun. Ada banyak hal yang salah dengan hal itu. Anak laki-laki yang 5 atau 6 tahun lebih tua darimu hanya bisa bermain dengan mainan dan pedang mainan." Qian menggelengkan kepalanya dengan tajam, dan kata-katanya mengungkapkan niat membunuh dan roh jahat dari seorang pembunuh. "Aku berbeda dari mereka, tapi kenapa aku berbeda? Aku tidak akan mengomelimu. Hati-hati saat aku menghunus pisau. Apakah kamu siap? Aku akan bilang 1, 2, 3. Kemudian, dia membacanya dengan cermat. 1, 2. Selama proses ini, 7 atau 8 orang nakal, termasuk Zui Fengxi, hampir berhenti tertawa. Semua orang menggelengkan kepala, merasa ada yang tidak beres dengan pikiran gadis kecil ini. Tiba-tiba, pisau terbang itu terbang ke arah mereka. Total ada 8 pisau terbang, mengarah tepat ke 8 penganut Tao. Ini adalah murid elit dari Sekte Maoshan, dan salah satu dari mereka juga adalah wakil kepala sekolah. Mereka dengan mudah menghindari pisau terbang tersebut, dan kemudian tertawa lebih penuh kemenangan. Seorang pria berhidung sapi tertawa keras dan berkata, "Gadis kecil, kamu benar-benar pandai menggunakan pisau terbang. Jika kamu adalah orang biasa, kamu akan ditusuk olehmu, tapi di mata Sekte Maoshan kami, kamu benar-benar tidak ada bedanya dengan sampah. Pergi saja dan bermain di lumpur. Biarkan ayahmu yang melakukannya." Begitu dia selesai berbicara, mata orang-orang berhidung banteng ini kembali kabur. Qian melihat 8 pisau terbang lagi di tangannya. Dengan lembut dan tenang, 8 pisau terbang itu terbang lagi. 8 hidung banteng melintas dengan mudah. Mereka tertawa lagi, hampir tertawa terbahak-bahak. Seorang pria berhidung sapi tertawa terbahak-bahak, "Saya juga melihat orang lain bermain dengan pisau lempar, dan mereka bermain sangat cepat, swiss. Saya rasa saya harus bekerja keras untuk menghindarinya. Kenapa pisau terbang gadis ini terbang begitu lambat? Sepertinya melambat. Bahkan orang biasa pun bisa menghindarinya. Seperti kata pepatah, satu-satunya seni bela diri di dunia ini yang cepat. Tapi gadis ini berlatih sebaliknya. Dia hanya berlatih siput terbang dan pisaukan." Hahaha. Zui Fengxi menyeringai dan berkata, "Ya, gadis kecil ini lucu sekali. Ini pertama kalinya aku bermain melempar pisau dengan sangat lambat. Gadis kecil, ayahmu mengajarimu cara melempar pisau, kan? Pisau terbangmu terlalu lambat." Hidung sapi di sekitarnya kembali tertawa. Qian memiliki wajah kecil dan berbicara dengan serius, "Kamu harus berhati-hati. Pisau terbangku akan menyerang pantatmu." Saat dia berbicara, dia mengangkat kedua tangan kecilnya. Tapi saat ini, dia tidak membawa pisau lempar di tangan kecilnya. Hal ini membuat ke-8 Niobe tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka, Niobe yang sangat tinggi, berkata dengan lantang, "Gadis kecil, kamu ingin menyerang kami. Lelucon internasional apa yang kamu bercanda? Menurutku kamu sudah selesai bermain dengan semua pisau lempar. Total pisau lempar hanya ada selusin, dan tidak ada yang tersisa. Kepala kecilmu pasti penuh kutu busuk, sama seperti ayahmu." Qian menunjuk ke arahnya dengan anggun, "Kamu berani memarahiku seperti itu? Lupakan saja jika kamu memarahiku, kamu juga memarahi ayahku, jadi aku memutuskan bahwa kamu akan menjadi orang pertama yang dihukum." Si jangkung berhidung sapi meraung, "Sialan. Kamu ingin aku dihukum? Aku akan memotong salah satu telingamu dengan pedang sekarang juga agar kamu dapat mengingatnya terlebih dahulu." Dia mengayunkan pedang mahoninya dan bergegas menuju Qian. Saat ini, dia tiba-tiba wajahnya memerah karena menahan diri, dan mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Tiba-tiba, wajahku memerah dan leherku menjadi tebal. Pembuluh darah di dahinya harus terlihat, seolah-olah dia mengalami serangan yang fatal. Penampilan itu. Jika ada turis di sini yang menyaksikan guru Gunung Suci ditusuk pantatnya dengan pisau terbang di kaki Gunung Longhu, dia akan menemukan betapa miripnya hidung sapi yang tinggi itu dengan penampilan guru Gunung Suci pada saat itu. Berikutnya,
Newbie yang tinggi tiba-tiba menjatuhkan pedang kayu persik dan tiba-tiba menutupi pantatnya dengan kedua tangannya. Dengan sampul ini, dia menjerit memilukan. Seluruh orang melompat setinggi 3-4 meter. Tiba-tiba, hidung sapi di sekitarnya terkejut. Zui Fengzi berteriak keras, "Ning Yuezi, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu aneh?" Begitu dia selesai berbicara, Ning Yuezi, yang memegang pantatnya, menjatuhkan diri dan jatuh ke tanah lagi. Kali ini, dia mengeluarkan jeritan yang lebih ganas, bahkan lebih buruk dari saat dia baru lahir dari rahim ibunya. Lalu dia berguling-guling di tanah sambil berteriak, "Pantatku! Aduh, aduh! Bokongku sepertinya terluka. Bokongku tertusuk sesuatu, sakit sekali. Ya ampun! Bokongku tidak pernah begitu sakit." Semua orang berbalik dan kaget. Mereka melihat darah di mana-mana di pantat dan tangan teman tahu mereka. Dia berguling-guling, membuat rumput berlumuran darah. Saat beberapa hidung banteng hendak menerkam, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka menjadi merah dan berleher tebal, dengan urat menonjol di dahi, dan mata serta mulut mereka melebar. Tiba-tiba, mereka masing-masing menjerit melengking dan emosional. Kedua tangannya tanpa sadar digerakkan ke belakang untuk menutupi bokongnya. Penutupan ini membuat mereka semakin terluka. Tidak tahu kapan, dua pisau lempar ditusukkan ke puntung mereka masing-masing. Awalnya, ada gagang kecil pisau yang terbuka, sama seperti hidung sapi yang tinggi sebelumnya. Saat Anda menutupi pantat, Anda benar-benar memberikan pilihan terakhir pada diri Anda sendiri. Gagang pisaunya ditepuk. Mereka tiba-tiba melompat, berteriak histeris, dan serentak jatuh ke tanah. Ini, sekaligus, ini bahkan lebih buruk lagi. Berikan diri Anda kesempatan terakhir untuk kedua kalinya. Beri diri Anda kesempatan terakhir lagi dan lagi. Apakah ini merupakan distorsi sifat manusia atau hilangnya moralitas? Bersikaplah kejam pada dirimu sendiri. Tidak peduli apa, 3 luka telah terjadi. Pada awalnya, gagang pisau ditekan jauh ke dalam pantat dengan telapak tangannya, tetapi ketika dia tiba-tiba duduk, kedua pisau di pantat membuat tidak mungkin untuk makan lebih dalam. Tiba-tiba, 7 atau 8 hidung sapi berguling-guling di sana, termasuk wakil pelatih kepala Zui Fengzi, yang menutupi pantat mereka dan berteriak dengan sedih. Sepertinya keadaan tidak akan pernah membaik. Ning Yuezi bertanya dengan amarah dan kesakitan di wajahnya, "Gadis kecil, apakah kamu melakukan ini? Kapan? Kapan kamu menusukkan pisau terbang ke pantat kami? Mengapa kami tidak melihatnya?" Bicaralah seolah-olah mereka melihat pisau lempar menusuk pantat mereka. Kian berkata dengan tenang, kalian semua bodoh dan idiot. Siapa bilang kalian tidak melihatnya? Bukankah aku telah menerbangkan total 16 pisau terbang sebelumnya? Kalian menghindari semuanya. Sayang sekali tidak ada di antara kalian yang melihat ke belakang. Jika kalian melakukannya, kalian akan melihat bahwa setelah 16 pisau terbangku terbang, mereka berhenti di udara di belakang kalian. Putar 180 derajat, arahkan ujung pisau ke pantatmu, dan kibaskan lagi. Itu tersangkut di pantatmu. Gur. Bab 738. Kian sedang berbicara dengan penuh semangat. Semakin banyak saya membicarakannya, semakin menyenangkan jadinya. Aku sudah mengingatkan kalian semua sebelumnya, siapa yang menyuruh kalian untuk tidak mendengarkan. Hal ini dikatakan cukup masuk akal, dan dia mengangkat wajah kecilnya dengan bangga dan mendengus. Tiba-tiba, kedelapan hidung sapi itu terbakar bagian luarnya dan lunak bagian dalamnya, serta seluruh organ dalamnya terbakar. Awalnya aku mengira setelah menghindari pisau terbang yang ditembakkan oleh gadis kecil itu, pisau terbang itu terbang ke belakang dan secara alami jatuh bebas. Bagaimana mungkin bisa berputar 180 derajat lagi di udara? Bagaimana Anda bisa mengarahkan ujung pisau ke pantat mereka lagi? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul kembali? Gadis kecil ini sangat jelas. Seekor hidung sapi berteriak histeris, "Gadis kecil, kamu sangat hina, kamu sangat kejam. Apa yang sedang terjadi? Pisau terbang yang kamu kirimkan berbalik dan menusuk pantat kami." Yang lain berteriak dengan kepahitan dan kebencian, "Seharusnya aku mengetahuinya. Aku berbalik dan melihat. Kupikir gadis kecil ini sedang bermain-main dengan pisau lempar seperti ibu rumah tangga. Jika kita menghindarinya, kita akan baik-baik saja. Aku tidak tahu dia begitu kejam." Pukulan pertama disebut Ning Yuezi, yang bahkan lebih tragis lagi. Wow, aku sebenarnya merasa ada yang tidak beres barusan. Pisau terbang yang dilemparnya lebih lambat dibandingkan orang biasa. Orang biasa bahkan bisa melempar pisau terbang lebih cepat darinya.
Kenapa menurutku tidak ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Kenapa aku tidak berbalik dan melihatnya? Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya, tapi saat dia mengatakannya, semua orang memutar mata ke arahnya. Ini akan menghancurkan langit. Melihat ke belakang. Saya hanya bisa berbicara, tapi saya tidak bisa berlatih. Newbie itu begitu polos hingga dia hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat. 8 hidung sapi itu menatap Qian-Qian dengan marah pada saat bersamaan. Tapi apa yang dikatakan Qian-Qian saat ini membuat mereka sangat marah hingga hampir muntah darah. Bayi kecil yang lucu itu menoleh untuk melihat ke arah Guan Qianjun, yang berada dengan santai lebih dari 10 meter, dan merentangkan tangannya sedikit tanpa daya. Ayah, jadi apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Awalnya aku mengira mereka akan memperhatikan 16 pisau terbangku. Awalnya aku mengira paling banyak 2 atau 3 hidung sapi yang akan aku tusuk. Yang lain tidak bisa dipukul. Aku tidak tahu mereka sebodoh itu. Saya selalu memberikan 2 atau 3 kesempatan. Untuk kesempatan terakhir, saya menusuk hidung sapi yang paling tinggi terlebih dahulu, membuat pantatnya menderita dan memberi peringatan pada sapi lainnya. Mengapa 7 hidung sapi yang tersisa melihatnya dan tidak menyangka pantat mereka juga akan menderita? Ini membuatku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Apakah mereka masih bisa bertarung jika mereka terluka parah? Saya sama sekali tidak merasa ini adalah ujian bagi saya, karena menang itu sangat mudah. Seperti yang dikatakan Jiji Gua-Gua, bayi kecil yang lucu itu hampir menangis, dan mulutnya mengatup, terlihat sangat tidak bahagia. Ayah juga dengan sungguh-sungguh memberitahuku bahwa ini adalah pertarungan pertama dalam hidupku. Tapi menangnya begitu mudah sehingga benar-benar membuat orang tidak bisa merasakan kegembiraannya. Mereka tidak layak menjadi musuhku. Ketika 8 newbie mendengar ini, mereka berteriak dengan marah dan seluruh tubuh gemetar. Mereka juga sangat sedih. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa gadis berusia 6 atau 7 tahun ini begitu seksi? Siapa sangka 16 pisau terbang yang dilepaskannya perlahan bisa berbalik dan menembus pantat mereka dengan kecepatan tinggi. Teriak Cai Fengzi. Gadis sialan, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu diam-diam menyerang kami dan meninggalkan pantat kami dengan memar dianggap sebagai kemenangan. Biar ku beritahu, faksi Motion kami belum selesai denganmu. Sekarang aku harus langsung membunuhmu. Kemudian, dia berkata dengan keras, semuanya, tolong perhatikan aku. Lepaskan tanganmu di pantatmu, ambil pedang sekte Motion kita yang tidak bisa dihancurkan, dan bunuh gadis kecil ini dulu. Bunuh gadis kecil ini, lalu bunuh ayahnya. Berikutnya, dengan kecepatan kilat, dia mengambil pedang mahoni, mengayunkannya secara tiba-tiba, dan meraung keras. Hantu jahat itu muncul. Ia berubah menjadi jiwa yang mati. Ia menghilang tanpa jejak. Membunuh banyak orang. Berikutnya, pedang mahoni miliknya benar-benar meledak dengan seberkas cahaya hijau, dan kemudian, seluruh tubuh Sui Fengzi menyatu menjadi lampu hijau. 7 newbie lainnya tidak berani mengabaikannya, mereka juga menahan rasa sakit dan mengayunkan pedang mahoni mereka, mengaum dengan 16 kata. Tidak lama kemudian, pedang mereka semuanya berubah menjadi hijau, mendorong mereka dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, yang tiba-tiba terbang bolak-balik di udara. Secara tidak jelas, mereka benar-benar menampakkan penampakan hantu hijau. Wajah hijau dan taringnya penuh keganasan, dan itu membuat serangkaian jeritan hantu. Dalam sekejap, langit yang semula cerah berubah menjadi mendung, awan bergulung, dan angin suram bertiup dari segala arah. Penonton di sekitarnya merasa kedinginan, seolah-olah ada gelombang udara yang sangat dingin yang membelah organ dalam mereka. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Berikutnya, hantu hijau bergegas menuju Qian-Qian, dan suara yang benar-benar berubah keluar dari mulutnya, yang benar-benar seperti hantu menangis. Gadis kecil, kamu bajingan, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu adalah gadis bau yang memiliki orang tua tetapi tidak membesarkannya. Hanya ayahmu yang ada di sini. Apakah ibumu sudah lama meninggal? Makanya kamu sombong sekali. Kamu tidak punya les sama sekali. Hantu ini seharusnya tidak meneriakkan kata-kata seperti itu. Berteriak tiba-tiba membangkitkan kemarahan Qian-Qian yang hebat. Kematian ibunya adalah rasa sakit terbesar di hatinya. Dia sedikit takut ketika dia melihat 8 pendeta Tao di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi hantu, terbang di depannya dengan gigi dan cakar mereka. Bagaimanapun, mereka masih bayi kecil yang lucu, dan tanpa sadar dia ingin kembali padanya ayah untuk meminta bantuan. Tetapi, dengarkan ini. Semburan kemarahan meledak dari lubuk hatinya tanpa sadar. Dia berteriak. Dalam sekejap,
Yang keluar dari mulut kecilnya bukanlah auman gadis kecil yang renyah, melainkan auman harimau. Di tengah auman harimau, terdengar auman samar naga yang sangat ganas. Segera setelah itu, dia mengangkat tangan kecilnya dan menamparkan hantu jahat itu dengan keras. Kekuatan angin yang sangat besar melonjak, dan cakar harimau yang menakutkan sedikit mengembun di kehampaan. Ukurannya kira-kira sebesar ban mobil. Ledakan. Cakar harimau itu menamparkan keras tubuh hantu ganas itu. Tamparan itu membuatnya mencicit dan terjatuh jauh. Dia menghancurkan pohon besar yang jaraknya lebih dari 20 meter dan mematahkannya menjadi dua. Kemudian, ia jatuh ke tanah, kilatan cahaya hijau muncul di sekujur tubuhnya, dan berubah kembali menjadi hidung sapi. Dia terjatuh ke tanah, muntah darah terus-menerus. Banyak tulang yang sepertinya patah, dan pedang kayu persik di tangannya juga patah. 7 hidung sapi yang tersisa terkejut. Setelah mendapatkan kembali jiwanya, dia bergegas menuju Qian-Qian dengan sangat ganas, membuka mulut besarnya di sekelilingnya, dan menggigitnya dengan keras ketika dia mendapat kesempatan. Ya, Qian-Qian telah memusatkan energinya sepenuhnya, melupakan rasa takutnya dan lupa bahwa ayahnya ada di sampingnya. Bahkan lupakan hari ini, lupakan tempat ini. Di matanya, hanya ada 7 hantu yang terus-menerus berputar di sekelilingnya. Dia menjawab dengan tenang dan terus melambaikan tangan kecilnya. Setiap kali dia melambai, tangan itu mengembun menjadi cakar harimau besar di udara. Saat pemukulan berlangsung lancar, cakar macan hitam itu samar-samar berubah bentuk lagi, seolah-olah telah berubah menjadi cakar naga. Qian-Qian bermain sangat sepenuh hati di pertarungan pertamanya. Guan Qianjun sedikit terkejut. Hahaha, dia memang putriku. Bersambung.